Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Rizal. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Meskipun memang beberapa pekan yang lalu ya, kita amati dari medsos bahwasanya situasi negeri ini masih belum membaik ya. Dengan adanya demonstrasi gitu ya, yang memperjuangkan hak rakyat gitu ya. Lalu juga dengan adanya berbagai kritikan dan juga kerusuhan yang terjadi ya, itu sebetulnya sesuatu yang tentunya tidak kita inginkan ya. Dan semoga kita berharap ya, semoga negeri ini lekas membaik ya. Nah, sobat semua ya, dari peristiwa yang kita lihat gitu ya dan kita rasakan sekarang, sebetulnya penting sekali kita mempelajari sejarah gitu ya, mempelajari peristiwa ke belakang ya, bahwasanya di masa lalu juga ya, para pejuang kita ya, mereka memperjuangkan hak rakyat ya, seperti itu ya. Kalau sekarang itu dengan adanya demonstrasi gitu ya, kritikan gitu ya, dan hal ini juga dapat kita pelajari ya dari salah satu peristiwa ya, karena sejarah bangsa kita sangat panjang itu ya, long story ya. Kita ambil salah satu peristiwa ya yang terjadi 111 tahun yang lalu ya, dimana saat itu pemerintah kolonial Belanda ya berencana akan merayakan peringatan 100 tahun kebebasannya dari Perancis ya, atau kemerdekaan negeri Belanda ya yang ke-100 ya saat itu ya. Nah, di sini ya, Belanda ya yang saat itu menjajah Indonesia ya, atau Indonesia saat itu dinamakan dengan Hindia Belanda ya. Mereka meminta dana gitu ya, memungut gitu ya, memungut dana gitu ya kepada bangsa pribumi ya untuk merayakan kemerdekaan mereka gitu ya. Nah, hal ini ya tentunya ditentang ya, terutama oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional ya. Di sini diantaranya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara ya, yang mana di bulan Juli ya tahun 1913 ya, mereka membentuk sebuah komite ya, yang dinamakan dengan komite itu ya. Dibentuk oleh beliau ini ya sebagai keprihatinan ya atas apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ini ya, rencana yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ini ya. Nah, sobat semua, tentunya kita ketahui bahwasanya dua tokoh ini ya, dan satu tokoh lagi yaitu Douwes Dekker ya, Ernest Francois Douwes Dekker ya, seorang Indo-Belanda, bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantara ya. Beliau ini adalah tokoh tiga serangkai ya dalam organisasi Indische Partai ya, seperti itu ya. Yang mana organisasi ini didirikan tahun 1912 karena saat itu Douwes Dekker sedang berada di negeri Belanda ya, sehingga dua tokoh yang tadi saya katakan yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat ya, mereka berjuang ya mengkritisi kebijakan pemerintah kolonial Belanda ya yang akan merayakan hari kemerdekaannya atau kebebasannya ya dari Perancis ini ya, perayaan 100 tahunnya ini di Hindia Belanda ya, yang mana Belanda sendiri berencana ya akan mengadakan sebuah event ya, event besar, dan ini merupakan event pertama saat itu ya, itu dinamakan dengan Koloniale Tentoonstelling ya, ya, atau pameran kolonial, yang mana pameran kolonial ini ya dilaksanakan di Semarang ya tahun 1914 ya, jadi setahun kemudian ya. Jadi kita mundur kembali ya di tahun 1913, bahwasanya keprihatinan terhadap apa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda ya, tidak etis lah gitu ya. Pemerintah kolonial Belanda akan merayakan perayaan 100 tahun kebebasannya dari Perancis itu di negeri jajahannya ya, yaitu Indonesia ya, sehingga mereka dengan kekuatannya gitu ya, mereka menuangkan pemikirannya itu ya melalui tulisan ya. Nah, kita bisa pelajari ya dari sini itu bagaimana kegigihan mereka gitu ya, yang mana mereka tuangkan ya kritiknya itu melalui sebuah tulisan ya, yang mana nanti tulisannya ini dimuat dalam surat kabar The Express ya, seperti itu ya.
Nah, di sini di tangan saya ada sebuah buku ya. Ini buku tentang biografi singkat Ki Hajar Dewantara ya. Ini terbitan tahun 1985. Sobat semua mungkin punya buku yang lebih update sebetulnya. Ini buku kenang-kenangan saya waktu zaman SMP sebetulnya ya, dan saya nemu di loakan sehingga saya beli ini ya. Nah, di buku ini ya, dulu saya sempat membaca dan kemudian saya baca kembali gitu ya. Jadi memang Komite Bumi Putra ini ya didirikan ya oleh dua tokoh tadi, yaitu Ki Hajar Dewantara lalu juga oleh Dr. Cipto Mangunkusumo ya, atas keprihatinan ya apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian mereka terutama Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menulis sebuah artikel ya, yang mana artikel ini diberi judul Alles ik in Nederlander was ya, andai aku seorang Belanda, seperti itu ya. Nah, di sini di halaman 33 ya, saya mendapatkan penjelasan gitu ya, cuplikan dari kalimat atau kata-kata yang beliau tuangkan ya untuk mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang tidak etis ini gitu ya. Di sini dikatakan rupa-rupanya segenap penduduk negeri ini diharuskan mengetahui bahwa tepat dalam bulan November yang akan datang ini, Nederland menjadi kerajaan kembali dan rakyatnya menjadi bangsa lagi yang merdeka dan berdaulat. Sekalipun dalam barisan negara-negara yang merdeka, berdiri paling belakang. Saya dapat menempatkan diriku dalam rasa hatinya para patriot Belanda sekarang, yang berkesempatan mengadakan perayaan yang mulia itu. Aku akan berteriak-teriak, gembira sambil melihat berkibarnya sang triwarna. Tak jemu-jemu, aku akan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Wilhelmus dan Win the Lions Blood kepada semua orang Belanda di Insulinde ini. Aku akan minta bantuan uang, tidak hanya untuk membiayai perayaan-perayaan tersebut, tetapi juga untuk membantu rencana tentara lautnya Kolin guna mempertahankan kemerdekaan Netherlands itu. Seandainya aku seorang Belanda, aku merasa mungkin akan berbuat apa saja. Andai aku seorang Belanda, tidaklah aku akan merayakan perayaan kemerdekaan bangsaku di negeri yang rakyatnya tidak kita beri kemerdekaan. Tidak dengan sengaja seolah-olah kita berteriak-teriak, lihatlah, hai orang-orang, bagaimana caranya kita memperingati kemerdekaan kita. Cintailah kemerdekaan, karena sungguh bahagialah rakyat yang merdeka lepas dari penjajahan. Andai aku seorang Belanda, pada saat ini juga aku memprotes hajat mengadakan peringatan itu. Aku akan memperingatkan kawan-kawanku di koloni bahwa berbahayalah di waktu ini mengadakan perayaan-perayaan kemerdekaan itu. Aku akan menasehatkan sekalian orang Belanda supaya janganlah menghina rakyat di Hindia Belanda yang kini mungkin menunjukkan keberanian dan mungkin akan bertindak pula. Sungguh aku protes dengan segala kekuatan yang ada padaku, tetapi aku bukan seorang Belanda. Aku hanya seorang putra dari negeri ini, seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini. Karena itu aku tidak akan protes. Sebagai inlander, aku wajib ikut merayakan hari kemerdekaan Nederland, yakni negeri tuan-tuan kita. Nah ini ya, ini adalah yang tadi saya ungkapkan, itu merupakan cuplikan ya, kritikan yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ya kepada pemerintah kolonial Belanda ya. Meskipun pada akhirnya ya tidak bisa menghentikan apa yang direncanakan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu ya, yakni event yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda di kota Semarang, yakni Koloniale Tentoonstelling ya, atau pameran kolonial ya, yang mana memang saat itu bangsa pribumi juga dikutsertakan di dalam pameran kolonial ini. Otomatis ya mereka juga mengeluarkan anggaran gitu ya untuk membantu perayaan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda ini. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini dituangkan lalu disampaikan melalui surat kabar The Express ya, seperti itu. Nah, kemudian dibaca oleh pemerintah kolonial Belanda ya, dan ada tokoh yang konservatif saat itu menulis ya, melakukan serangan balasan gitu ya, serangan balasan dalam surat kabar The Pranger Bund ya.
Kalau tadi andai aku seorang Belanda ya, kalau ini andai aku seorang pribumi ya, dan tentunya itu adalah sebuah penghinaan bagi pemerintah kolonial Belanda ya. Nah dari sana sehingga akhirnya pemerintah kolonial Belanda turun. Lalu ketiga tokoh ini ya, yaitu Ernest Francois Eugene Dawes Dekker ya, atau Danudi Setiabudi, lalu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara ini kemudian ditangkap ya, dan masing-masing mereka itu diberikan hukuman buang ya, terutama ke daerah timur gitu ya, ada yang ke Pulau Bangka, lalu juga ada yang ke Kupang gitu ya. Tapi pada intinya ya, ketiga tokoh ini kemudian diberikan kesempatan ya, selain hukuman di dalam negeri gitu ya, mereka juga diberikan kesempatan hukuman buang ke luar negeri ya. Dan ketiga tokoh ini kemudian memutuskan ya untuk dibuang ke negeri Belanda ya, seperti itu. Jadi sobat semua, kita bisa bayangkan bahwasanya saat itu tidak mudah gitu ya bagi ketiga tokoh ini ya, harus menerima ya hukuman buang di negeri Belanda, yang mana saat itu negeri Belanda iklimnya ya jelas berbeda ya dengan kita gitu ya, seperti itu ya. Di sana musim dingin gitu ya, kalau di kita tropis gitu kan. Nah ditambah lagi itu dalam situasi menjelang Perang Dunia ke-1 ya, di tahun 1914. Jadi setahun kemudian pecah Perang Dunia ke-1, dan mereka yang menjadi saksi gitu ya dari terjadinya peristiwa yang terbesar di dunia saat itu ya, World War I ya, seperti itu ya. Nah, dari cuplikan tadi ya tentang perjuangan dari tiga tokoh ya, salah satunya ya yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan, yaitu Soedi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa belajar bahwasanya sebuah tulisan ya di masa lalu itu menjadi sebuah alat untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, seperti itu. Sebetulnya sejarah itu mengalami pengulangan gitu ya, gejalanya gitu kalau di masa lalu para pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan itu melalui pemikiran yang dituangkan melalui tulisan ya, seperti itu. Nah sekarang ya sebetulnya sama saja ya, kita menuangkan pemikiran atau kritikan itu melalui sosial media ya, seperti itu ya. Hanya memang kita patut bijak gitu kan, seperti itu ya, karena memang di era sekarang itu ya era yang kalau menurut saya itu sangat berat gitu ya, sangat berat gitu ya, karena memang kita itu harus teliti gitu untuk mencari sebuah kebenaran gitu ya. Lalu yang kedua, bahwasanya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh ini bahwasanya di masa lalu mereka itu tak gentar ya gitu ya menghadapi para penjajah gitu ya, dan mereka memperjuangkan kebebasan, memperjuangkan kebenaran ya, seperti itu ya. Dan sobat semua tentu harus tahu bahwasanya Indonesia ya yang usianya sudah 80 tahun ini ya, negeri ini butuh pendamping ya, karena memang negeri kita ini sudah yatim piatu ya. Yang melahirkan negeri ini sudah tiada ya, dan tugas kita adalah melanjutkan perjuangan para pahlawan ya. Cukup sekian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, merdeka.